ada Bang, butuh pencerahan terkait dengan yang tadi Abang bilang ada perdebatan dalam kasus Febri Adriansyah. Jadi gini Bang, di surat perintah penyidikan untuk Febri terkait itu kan terkait TPPU, Ya. pencucian uang. Nah, kata kuasa hukumnya itu harusnya tindak pidana asalnya dulu dijelaskan. Ini bagaimana Bang menjelaskannya? Iya, itu satu pendapat. Sebenarnya Artijo Alkostal almarhum pernah memutus perkara TPPU tanpa kejahatan asalnya ditunggu terlebih dahulu. Argumen Artijo persis seperti yang saya kemukakan di awal. TPPU itu tindak pidana mandiri yang nggak harus selalu dikaitkan dengan predikat crime-nya, kejahatan asalnya. Dan ini juga dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Bang, ini kan terkait ada beberapa kantor advokat yang diperiksa ya, terkait korporasi penggunaan jasa penanganan perkara lingkungan Jamsus itu. Terus yang saya pertanyakan adalah bagaimana terhadap perlindungan advokat serta klien dan hak imunitas advokat, Bang? Seorang advokat punya independensi dan punya hak imunitas yang mesti dihormati. Tetapi penyidik boleh saja menelisik asal-usul uang yang dialirkan kemana. Misalnya ada sejumlah uang, ya, si A diperiksa, sampai batas itu tidak ada yang keliru. Tetapi kalau kemudian advokatnya dijadikan tersangka, ini nggak benar. Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas tentang kontroversi penanganan perkara Febri Adriansyah, mantan Jampitsus. Saudara, tampaknya perkara yang menyeret Febri Adriansyah, mantan Jampitsus ini terus bergulir, menyita perhatian publik, mengundang kontroversi yang belum berhenti sampai sekarang. Kontroversi pertama kita sudah pernah bicarakan dan semua orang di luar sana memperbincangkannya terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka. Para penasehat hukumnya mengatakan bahwa penetapan tersangka Febri belum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Mereka mengatakan terlebih dahulu harusnya diperiksa terlebih dahulu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau itu benar, maka ini memang bertentangan dengan KUHP yang baru, juga tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi oke, ini sudah berlanjut. Penanganan yang kedua yang mengundang decak kagum, keheranan maksud saya, bukan kagum karena kefantastisnya penanganan, tapi decak kagum karena heran gitu ya. Dialihkannya penanganan perkara mantan Jampitsus ini dari kepolisian ke kejaksaan. Dinilai ini tidak lazim. Yang lazim itu biasanya kalau hasil penyidikan sudah cukup bukti, lalu tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan karena sudah P21. Ini juga mengundang perdebatan pertanyaan. Ada apa kepolisian? Ada apa dengan kejaksaan? Seorang tersangka tindak pidana korupsi dan konon juga pencucian uang TPPU tidak ditangani lanjut oleh kepolisian. Bukankah kepolisian mempunyai dasar hukum dan instrumen untuk melakukan penyelidikan perkara ini? Dan menurut kita tepat kalau ini dilakukan oleh kepolisian, karena dia lembaga yang berbeda. Setidak-tidaknya dia merupakan lembaga tidak menjadi tempat bekerjanya seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. Tapi oke, ini juga sudah lewat. Artinya sekarang perkara ini sudah
ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung membentuk tim yang mereka sebut sebagai tim 9. Apakah kontroversinya, apakah penanganannya sudah mulai mendapatkan apresiasi sebagai langkah maju? Enggak juga ternyata. Belum juga. Ada yang menyatakan ini, tim 9 ini apa cukup memiliki memiliki kewibawaan untuk menyidik seorang mantan Jampitsus, Febri, yang levelnya itu orang keduanya, Jaksa Agung. Tentu saja mereka-mereka yang ditunjuk tim 9 itu dugaan kuat kita adalah relatif sahabat, rekan, bahkan mantan anak buah. Tak pelak di sini konflik kepentingan menyeruak. Kalau konflik kepentingan sudah terjadi, maka pertanyaan kritis publik masuk akal. Apa bisa independen ini penyelidikan dan penyidikan perkara ini? Hal berikutnya yang kembali menjadi keluhan dan pertanyaan publik adalah pelimpahan tempat penahanan. Dipertanyakan orang kenapa dititipkan di KPK. Kok tidak ditahan di tempat pada umumnya, yaitu di lapas. Dititipkan di lapas, dititipkan di Cipinang atau dititipkan di Salemba gitu. Ya ada penjelasan dari pihak Kejaksaan Agung, khawatir dengan keselamatan yang bersangkutan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang Febri lakukan waktu-waktu yang lalu. Secara umum bisa dimengerti. Ada juga pertimbangan semacam itu ya. Tetapi masa seorang mantan pejabat tinggi kejaksaan tidak akan mendapatkan pengawalan ekstra? Jadi alasan ditempatkan di KPK semata-mata untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang negatif terhadap mantan Jampitsus ini, rasa-rasanya argumennya kurang kuat. Karena kan lapas bisa memberikan perhatian ekstra, pengawasan kepada yang bersangkutan. Yang juga disoal oleh para penasihat hukumnya adalah Febri sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Padahal harusnya menurut mereka harus predikat crime juga dipastikan. Karena TPPU itu adalah kejahatan lanjut. Satu rangkaian. Nah, penting kita ingatkan di sini bahwa TPPU itu kejahatan mandiri. Tidak harus menunggu predikat crime. Putusan MK juga sudah menegaskan, predikat crime itu tidak harus. TPPU itu tindak pidana mandiri. Jadi kalau diduga ada bukti sudah terjadi tindak pidana pencucian uang, nggak mesti menunggu predikat crime-nya ditetapkan. Tetapi ini diskusinya sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan di luar sana ya. Nah, saudara-saudara, itulah antara lain ya kontroversi yang muncul. Nah, saudara, hal-hal yang tadi saya kemukakan sampai hari ini masih terus menjadi perbincangan. Dan yang menarik, perbincangan ini sudah sampai ke rakyat-rakyat kecil, bukan lagi menjadi diskusi para elit. Ya. Nah, tentu ada hal yang perlu kita diskusikan lebih dalam di kelas malam ini. Dari saudara ada yang perlu ditanyakan, yang untuk kita diskusikan lebih lanjut. Silakan. Ada Bang, butuh pencerahan terkait dengan yang tadi Abang bilang ada perdebatan dalam kasus Febri Ardiansyah. Jadi gini Bang, di surat perintah penyidikan untuk Febri terkait TPPU, pencucian uang. Nah, kata kuasa hukumnya itu harusnya tindak pidana asalnya dulu dijelaskan. Ini bagaimana Bang menjelaskannya? Iya, itu satu pendapat. Sebenarnya Artijo Alkostal almarhum pernah memutus perkara TPPU.
tanpa kejahatan asalnya ditunggu terlebih dahulu. Argumen Artijo persis seperti yang saya kemukakan di awal. TPPU itu tindak pidana mandiri yang nggak harus selalu dikaitkan dengan predikat crime-nya, kejahatan asalnya. Dan ini juga dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi pendapat itu yang mengatakan predikat crime-nya harus dibuktikan terlebih dahulu. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya penetapan Febri dalam perkara TPPU itu. Ya. Apakah memang hasil penyidikan kepolisian sudah memiliki bukti cukup bahwa peristiwa TPPU-nya ada dan buktinya ada. Tapi kalau belum, lalu ditetapkan sebagai tersangka TPPU, ya ini tentu salah. Predikat crime-nya dituntut benar juga. Tetapi kalau bukti awalnya ada dan sudah terjadi tindak pidana TPPU, tidak keliru pihak penyidik, kepolisian atau kejaksaan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana TPPU. Karena sekali lagi tindak pidana TPPU itu tindakan kriminal mandiri yang tidak selalu terkait dengan predikat crime atau kejahatan asal. Kira itu. Bang, ini kan terkait ada beberapa kantor advokat yang diperiksa ya, terkait korporasi penggunaan jasa penanganan perkara lingkungan Jamsus itu. Terus yang saya pertanyakan adalah bagaimana terhadap perlindungan advokat serta klien dan hak imunitas advokat, Bang? Iya, sebenarnya kita belum tahu apakah kepolisian kejaksaan boleh memeriksa itu. Boleh saja untuk mengetahui asal-usul uang. Tapi tidak sampai melanjutkan menjadikan pihak penerima itu sebagai bagian dari tindak pidana ini. Seorang advokat tidak perlu tahu uangmu dari mana. Kan begitu? Tidak perlu tahu Anda mendapatkan uang, membayar saya ini uang dari mana. Kan bukan urusan seorang advokat. Seorang advokat punya independensi dan punya hak imunitas yang mesti dihormati. Tetapi penyidik boleh saja menelisik asal-usul uang yang dialirkan kemana. Misalnya ada sejumlah uang, ya, si A diperiksa. Betul uangnya segini, iya. Kemana saja aliran uang ini? Oh, sekian untuk sunatan massal. Maka panitia sunatan massal diperiksa. Periksa proposalnya, diperiksa penerimaan kwitansinya kalau ada, ditanya orangnya, sekian ke pengacara X untuk bayar. Ditanya, benar kantormu menerima sekian? Betul, ada bukti penerimaannya. Ada. Sampai batas itu, tidak ada yang keliru. Tetapi kalau kemudian advokatnya dijadikan tersangka, ini nggak benar. Karena itu sudah menyangkut hak proporsionalitas dan independensi seorang advokat yang dijaga imunitinya. Tetapi kalau kepolisian, kejaksaan, KPK menelisik larinya uang, itu boleh. Nggak ada yang keliru di situ. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian kelas malam kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar, pandangan, pendapat. Saudara-saudara boleh memberikan kritik, saran, bahkan mungkin pertanyaan yang akan kita jawab, kita bicarakan dalam kelas malam pada kelas malam pada episode berikutnya. Terima kasih.